Fisik kita harus bersih, lingkungan kita harus bersih, tapi hati kita juga harus bersih. Karena banyak di antara kita ini yang sibuk membersihkan, mempercantik diri, mempercantik rumah dan sebagainya, tapi lupa memperindah hati kita. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, terusnya yang saya hormati Bapak Ibu Milis Guru, serta staf tata usaha, dan yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi sekalian kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ya. Pertama dan yang pertama sekali tentu marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpah rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di sekolah ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama tentu Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada kelas 8B sebagai pelaksana upacara, sebagai petugas upacara pada pagi hari ini sudah melaksanakan tugasnya cukup baik. Ya, saya memberikan apresiasi. Walaupun ada kesalahan-kesalahan kecil, ya, ada orang bilang, sering juga dibilang ya, kesalahan itu wajar. Ya, itu memang benar adanya. Kesalahan itu wajar, itu memang benar adanya. Kesalahan yang wajar itu harus dibarengi dengan keseriusan, harus dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Tadi ketika penggerek bendera, ada beberapa yang saya lihat tidak sungguh-sungguh, masih ketawa, masih senyum-senyum. Kalau seperti itu kesalahan tidak menjadi wajar. Kalau sudah sungguh-sungguh salah itu wajar. Ya. Kalau menari ya boleh senyum-senyum ketawa misalnya. Tapi kalau pelaksana upacara, petugas upacara memang harus sungguh-sungguh. Ya. Dan ini juga sering saya lihat di pelaksana upacara sebelumnya, ya masih banyak yang tidak serius dalam melaksanakannya. Itu sedikit koreksi dari saya. Untuk hari ini tidak banyak yang Bapak yang sampaikan pada amanah pembina upacara pada pagi hari ini. Untuk topik tema pada amanah pembina upacara pada pagi hari ini, Bapak mengambil janji siswa yang sudah diucapkan tadi, yaitu poin yang keempat, hemat, cermat, bersih dan teliti. Kalau dulu Bapak juga di mimbar yang sama ini dengan judul belajar dan tekun riak dan gembira. Nah sekarang hemat, cermat, bersih dan teliti. Ini janji yang telah Anda ucapkan, wajib hukumnya bagi Anda untuk menunaikannya. Tapi persoalannya terkadang ada siswa yang tidak paham dengan apa yang diucapkannya, tidak paham dengan apa yang diucapkannya. Nah itulah yang disebut dengan literasi. Literasi itu tidak sekedar mengucapkan, tidak sekedar membaca, tetapi memahami apa yang kita baca. Makanya di kelas saya sering menyuruh siswa itu mengulang bacaan itu dengan bahasa sendiri. Artinya apa? Supaya kalian paham dengan apa yang kalian baca. Mungkin ada di antara kalian tidak paham dengan apa yang kalian ucapkan. Ya, semestinya Anda harus paham dengan apa yang Anda ucapkan. Nah, itu adalah bagian dari literasi. Memang di Indonesia ini literasinya sangat kurang sekali. Ya, kalau indeksnya itu adalah 0,001, 1/1000. Artinya 1000 orang itu 1 orang yang literasinya bagus. Kalau ibaratkan satu desa, rata-rata satu desa itu penduduknya 1000 atau kurang atau lebih. Artinya satu desa itu hanya 1 orang yang rajin membaca, yang bagus literasinya. Nah, oleh sebab itu saya harapkan kepada anak-anak sekalian untuk memahami apa yang kalian baca, apa yang kalian ucapkan itu. Hemat, cermat, bersih dan teliti. Yang pertama hemat. Kalian harus hemat. Sudah berjanji kalian untuk hemat. Apa itu hemat? Hemat itu adalah sikap di antara 2 perbuatan tercela, yaitu bakhil, pelit, dan boros. Di antara pelit dan boros itulah yang namanya hemat. Atau bisa juga diartikan membelanjakan uang benda yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Kalau sesuai dengan keinginan, banyak keinginan kita, tidak terbatas. Dan itu namanya boros. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang boros. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Sesungguhnya orang-orang yang boros itu teman-teman setan, saudara-saudara setan. Makanya ke depan jangan lagi menjadi orang yang boros. Harus hemat. Hemat seperti apa? Di sekolah kita, seperti misalnya hemat sumber daya air misalnya. Di kelas, di masing-masing kelas sudah ada air kerannya. Pergunakan air keran itu sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan membuka keran tapi Anda tidak butuh. Kalau butuh silakan gunakan dengan
seperlunya, sebutuhnya. Itu yang nama hemat. Kemudian juga hemat sumber daya listrik. Kita punya listrik di sekolah kita, di lokal. Jangan kemarin itu ada yang memainkan lampu listrik. Kalau tidak dipergunakan, tidak butuh, jangan dipergunakan. Hemat listrik. Kemudian juga hemat, satu contoh misalnya dalam proses pembelajaran, pena Anda, tinta pena Anda harus hemat juga. Karena masih banyak di antara kalian yang tinta pena tidak hemat, dicoret-coret meja, dicoret-coret dinding. Itu menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan pada tempatnya, dan tidak sesuai dengan kegunaannya, dan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Pena itu untuk menulis di buku, bukan menulis untuk di meja atau di dinding. Nah, banyak sekali perilaku hemat yang harus kalian terapkan di sekolah ini. Dan kalian sudah berjanji untuk itu. Kemudian berikutnya, cermat. Bapak gabungkan cermat dan teliti. Kenapa? Karena ada irisan makna dari keduanya. Yaitu mengandung arti sikap fokus, sikap penuh perhatian, sikap penuh konsentrasi terhadap sebuah pekerjaan. Itu cermat dan teliti. Nah, ketika diberikan tugas, Anda mengerjakan dengan cermat, artinya Anda fokus, tidak ceroboh melaksanakan tugas itu. Nah, praktik lainnya dalam sekolah kita, ada juga saya lihat masih banyak siswa kita yang tidak cermat dan teliti, masih ceroboh. Orang yang cermat dan teliti pasti memikirkan sebelum bertindak. Lihat, parkir sudah tersedia di sekolah kita. Masih banyak yang, bukan banyak, ada di antara kita yang parkir di luar lingkungan sekolah. Itu artinya orangnya tidak cermat, tidak berpikir bagaimana risiko kalau parkir di luar lingkungan sekolah. Keamanan tentunya tidak terjamin. Lingkungan sekolah sudah ada parkirnya. Insya Allah keamanan terjamin karena ada yang memantaunya. Tapi kalian memparkirkan kendaraan di luar sekolah, artinya kalian tidak cermat dalam hal ini, tidak teliti, ceroboh. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu bersih. Hemat, cermat, bersih, dan teliti. Bersih. Kita diharapkan untuk membudayakan pola hidup bersih. Ada dua hal, hidup bersih, fisik, kemudian hati kita. Fisik kita harus bersih, lingkungan kita harus bersih, tapi hati kita juga harus bersih. Karena banyak di antara kita ini yang sibuk membersihkan, mempercantik diri, mempercantik rumah dan sebagainya, tapi lupa memperindah hati kita. Padahal Islam mengajarkan harus cantik luar dalam. Apa kata Nabi? Tuhuru syatrul iman. Kesucian itu setengah iman. Kalau ada yang mengatakan an-nazafatu minal iman, itu bukan hadis Nabi. Itu pepatah Arab. Nabi tidak pernah mengatakan an-nazafatu minal iman. Yang dikatakan Nabi tuhuru syatrul iman. Kalau pada an-nazafatu minal iman, pepatah Arab tadi katanya nazofah. Nazofah itu bersih, bersih luar saja. Tapi Nabi menggunakan hadis tuhuru syatrul iman. At-tuhuru itu artinya kesucian. Suci artinya bersih di dalam, bersih di luar. Tidak hanya fisik saja bersih, tapi hati harus bersih juga. Dan kemudian di hadis lain Nabi juga mengatakan, La tuqbalu sholatu bi ghairi tuhurin. Tidak diterima sholat seseorang kalau tidak toharoh, tidak suci, tidak wudu, tidak bersih. Nabi juga menggunakan kata tohurun, bukan menggunakan kata an-nazofatul minal iman. An-nazofah bukan. Artinya apa? Kita harus hidup itu harus bersih di dalam hati kita, luar kita juga harus bersih. Fisik kita juga harus bersih, lingkungan kita juga harus bersih. Ya. Membuat salah satu prakteknya adalah biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ya. Dan tugas membersihkan lingkungan sekolah kita ini bukan tugas sekelas misalnya, bukan tugas piket saja, tugas kita semua. Jangan dibebankan kepada piket saja. Ketika Anda menemukan sampah misalnya, harus ada kesadaran diri langsung, harus membuang pada tempatnya. Tugas kita bersama. Ya, itu adalah satu praktek budaya hidup bersih di sekolah kita. Mudah-mudahan, saya harapkan Anda sekalian bisa menerapkan apa yang telah Anda ucapkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak tutup dengan mengucapkan Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.